Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Maulana Hamzah SEIMM selaku dosen pengampu mata perkuliahan studi kelayakan bisnis Islam serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya lah kita selalu diberikan kesehatan. Selawat berangkaian salam tidak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari laporan studi kelayakan bisnis kami yang mengangkat bisnis roti bakar berkah. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Siti Hartina dengan NIM 501200587, kemudian Hamidah Iskandar dengan NIM 501200586, Nasrul Waton dengan NIM 501200584, Firmansyah dengan NIM 501200588, dan Faisal Latifkan dengan NIM 501200592. Baiklah, untuk pemaparan materi yang pertama itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Bab 1 Ikhtisar. Sekarang ini masih banyak orang yang mengabaikan ide bisnis usaha roti bakar sebab dianggap sangat simpel serta tidak sangat menguntungkan. Sementara itu, roti bakar nyatanya masih jadi salah satu menu kesukaan yang disenangi oleh anak muda yang ada di Indonesia. Mungkin yang menjadi pertanyaan kita semua, kenapa usaha roti bakar ini masih begitu eksis di Indonesia sampai saat ini? Perihal ini diakibatkan oleh tren pasar, di mana banyak anak muda dan dewasa muda yang suka berangkat bersama sahabat mereka untuk semata-mata ngumpul bersama ataupun ngobrol santai. Pastinya mereka mencari tempat yang aman dengan menu yang murah juga. Disinilah letak suksesan usaha roti bakar itu sendiri. Roti tawar yang dipanggang memakai pemanggang ataupun dimasak di wajan menciptakan tekstur renyah serta sensasi yang smoky. Lebih lezat lagi dengan berbagai topping pilihan. Salah satunya merupakan meses yang harus terdapat di dalam tiap menu roti bakar itu sendiri. Nah, tidak cuma itu saja, saat ini roti bakar pula disajikan dengan alterasi topping kekinian yang menjadikannya benar-benar terlihat unik. Pastinya tanpa mengurangi rasa serta tetap ramah di kantong. Mengawali usaha roti bakar ini dapat dianggap mudah sebab bahan-bahan yang diperlukan itu mudah untuk dibeli di pasaran. Nah, tidak hanya itu saja, nyaris seluruh orang menggemari makanan yang satu ini. Bab 2 Latar belakang bisnis. Alasan dibangunnya bisnis roti bakar. Seiring dengan perkembangan zaman dan lingkungan, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli sesuatu. Salah satu hal di mana orang sangat hati-hati dan teliti sekali dalam memilih dan membeli adalah ketika manusia membeli makanan. Zaman dulu orang membeli makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan murah. Ini terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama dalam membeli makanan. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan gizi dan nutrisi yang terkandung di dalam makanan yang mereka beli. Dari fenomena di atas, maka sangat cocok dan potensial bila mendirikan usaha jualan roti bakar ini, di mana dari segi rasa itu memenuhi rasa enak, dari segi gizi roti bakar itu sendiri sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, dan juga mengandung karbohidrat, protein, dan lain-lainnya. Dari segi harga roti bakar itu sendiri terbilang mudah untuk dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. B. Manfaat bisnis roti bakar. 1. Manfaat ekonomi. Usaha roti bakar lumayan menguntungkan dari segi ekonomi. Biayanya yang murah meriah pula sangat terjangkau untuk seluruh golongan masyarakat. Nah, banyaknya peminat dari roti bakar ini juga akan memberi keuntungan yang lumayan menggiurkan dari segi ekonomi. Yang kedua, manfaat sosial.
Usaha roti bakar ini bisa memenuhi kebutuhan warga berkaitan dengan makanan pokok. Tidak hanya itu pula, bakal membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat yang memerlukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Hamidah Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Iskandar, NIM 501200586. Di sini saya akan menjelaskan aspek hukum. Yang pertama yaitu analisis kesesuaian bisnis dengan hukum. Suatu ide bisnis dinyatakan layak jika ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Dari segi produk yang dihasilkan serta pendirian bisnis ini pastinya tidak melanggar hukum yang berlaku, sebab dalam pembuatan makanan ringan dari perusahaan ini tidak memakai bahan-bahan yang berisiko serta juga pula tidak ada faktor ataupun bahan-bahan yang haram. Di samping itu juga dari segi pendirian usaha sangat mudah, ialah hanya dengan menyiapkan dokumen semacam kartu tanda penduduk atau KTP, memastikan calon nama perusahaan, memastikan tempat kedudukan perusahaan, memastikan maksud serta tujuan yang spesifik dari perusahaan. Memastikan maksud serta tujuan yang spesifik dari perusahaan tersebut, dan setelah itu melaksanakan registrasi ke notaris. Dengan begitu sehingga perusahaan yang didirikan ini pastinya sesuai dengan hukum. Selanjutnya, analisis kemampuan memenuhi perizinan. Bisnis roti bakar berkah ini pastinya sanggup memenuhi perizinan dengan mengajukan surat izin usaha perdagangan atau SIUP, sebab dalam memperoleh SIUP tersebut sangat mudah serta dengan bayaran yang relatif murah. Ada pula syarat-syarat yang bisa dipenuhi untuk memperoleh SIUP perseorangan. Perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis dengan dilengkapi yang pertama fotokopi KTP, yang kedua fotokopi NPWP, yang ketiga surat keterangan domisili, yang keempat neraca perusahaan, dan yang terakhir materai 6000 atau stop map. Selanjutnya, aspek lingkungan industri. Yang pertama yaitu pesaing. Roti bakar bukan merupakan produk baru sehingga tidak bisa dipungkiri terdapatnya pesaing dalam industri pembuatan roti bakar ini. Proses pada industri makanan yang berbahan dasar tepung terigu semacam roti masih simpel serta gampang dipelajari, sehingga banyak pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha tersebut. Akan tetapi disinilah kreativitas kita, bagaimana metode kita menarik konsumen supaya bisa membeli produk kita tanpa membuat pesaing tidak senang dengan usaha kita. Selanjutnya, kekuatan pemasok. Kekuatan pemasok pastinya sangat besar sebab pemasok diambil dari supermarket maupun penjual di pasar tradisional yang terletak dekat dari posisi usaha, sehingga perusahaan bisa mengontrol bahan-bahan yang dibutuhkan dengan mudah. Selanjutnya, kekuatan pembeli. Akhir-akhir ini kecenderungan masyarakat kita dalam membeli makanan yakni memperhatikan rasa, gizi yang tercantum dalam makanan tersebut. Baru setelah itu memikirkan harga. Oleh sebab itu, roti banyak jadi opsi masyarakat buat makanan ringan, di mana dari segi rasa, roti menawarkan lumayan banyak rasa yang ditawarkan serta lezat. Dari segi gizi pula memenuhi kebutuhan gizi manusia. Dari segi harga, roti mudah dijangkau seluruh golongan masyarakat. Dan yang terakhir, hambatan masuk. Hambatan masuk produk ini cukup sulit,
sebab persaingan yang lumayan ketat serta perusahaan senantiasa melaksanakan inovasi-inovasi baru sebagai gebrakan dalam memenuhi masuknya pesaing dalam produk yang sama. Perusahaan senantiasa melakukan inovasi dalam membuat bermacam varian rasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Waton, NIM 5012000584. Saya di sini akan melanjutkan materi yaitu dari roti bakar berkah. Bab 5, aspek pasar dan pemasaran. A. Analisis potensi pasar. Aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk mengetahui beberapa besar pasar yang hendak dimasuki, struktur serta kesempatan pasar yang ada, prospek pasar di masa yang akan datang, dan bagaimana strategi pemasaran yang mesti dilakukan. Aspek pasar serta pemasaran menyajikan tentang kesempatan pasar, pertumbuhan permintaan produk di masa mendatang, kendala-kendala yang dialami seperti keberadaan pesaing, dan sebagian strategi yang dilakukan dalam pemasaran. Dari segi potensi pasar, prospek usaha roti bakar terkategori menjanjikan sebab penggemar setia roti bakar lumayan banyak. Sebab penggemar banyak inilah persaingan roti bakar juga lumayan ketat, baik roti bakar tipe kafe ataupun roti bakar pinggir jalan. Sepanjang pelakon usaha dapat menjamin rasa, kebersihan dan mutu serta kecepatan di kala proses pemesanan. Usaha roti bakar hingga hendak mempunyai tempat tertentu di hati pelanggan. B. Analisis persaingan. Analisis SWOT. A. Kekuatan. Yang pertama, penyajian roti bakar lumayan instan serta tidak memerlukan waktu lama. Yang kedua, harga bahan baku murah meriah. Yang ketiga, varian rasa yang bermacam-macam serta rasa yang lezat. 4. Mudah dijalankan. 5. Harga produk lumayan terjangkau untuk seluruh kalangan. Perlengkapan usaha yang gampang didapat. B. Kelemahan. Tingkat pesaing lumayan banyak. 2. Permintaan terhadap produk yang naik turun, tidak stabil. Peluang. Yang pertama, roti bakar disukai banyak orang. Yang ketiga, pembeli mempunyai banyak pilihan varian rasa. 3. Cocok untuk seluruh usia. D. Ancaman. Persaingannya lumayan banyak, mulai dari pedagang kaki lima sampai kafe dan restoran. Pelayanan serta roti bakar yang kurang memuaskan hendak membuat usaha susah berkembang. C. Analisis strategi pemasaran untuk mencapai market share. Yang satu, STP, marketing. Yang A. Segmentasi. Segmentasi pasar merupakan aktivitas membagi suatu pasar jadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mempunyai kebutuhan, ciri ataupun perilaku yang berbeda, yang bisa jadi memerlukan produk ataupun bauran pemasaran yang berbeda. Variabel yang digunakan untuk memastikan segmentasi pasar yaitu dari geografi, demografi, psikografi, serta behavior atau tingkah laku untuk roti bakar ini. Kita akan mengambil segmen variabel psikografi, di mana segmen kelas sosial menengah adalah menjadi segmen pasar roti bakar ini. B. Targeting. Setelah kita mampu mengenali segmen pasar, di mana dalam perihal ini kita mengambil segmen tingkat sosial, maka berikutnya segmen tingkat sosial menengah dasar akan menjadi sasaran ataupun target pemasaran. C. Positioning. Dalam hal positioning, produk roti bakar ini akan kita posisikan sebagai produk roti bakar yang telah populer tetapi harga terjangkau oleh masyarakat bawah murah. Positioning ini mengacu pada teori di mana positioning produk harus jelas, berbeda serta mempunyai nilai lebih. 2. Strategi pemasaran. Ya, A. Produk yang kami tawarkan dalam usaha ini kepada konsumen memiliki berbagai macam rasa yang dimiliki diantara sebagai berikut. Yang pertama, coklat,
plus mesis, yang kedua kacang, ketiga keju, yang keempat coklat plus kacang, yang selanjutnya selai strawberry, dan yang terakhir roti bakar komplit. B. Harga. Adapun produk yang kami tawarkan mempunyai harga yang bermacam-macam, bergantung dari rasa yang diinginkan oleh konsumen. Sebab berbagai dari rasa tersebut tidak sama. Adapun catatan harga yang kami tetapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, coklat plus mesis dengan harga Rp15.000. Yang kedua, kacang dengan harga Rp15.000. Yang ketiga, keju dengan harga Rp20.000. Yang keempat, coklat plus kacang dengan harga Rp20.000. Yang kelima, selai strawberry dengan harga Rp15.000. Yang terakhir, roti bakar komplit dengan harga Rp25.000. Yang C, tempat. Penentuan posisi terletak di Kuala Tungkal, Kecamatan Tunggal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Dengan posisi usaha yang sangat strategis serta mudah dijangkau, sehingga untuk memperkenalkan adanya bisnis roti bakar berkah ini sangat mudah. Demikian juga dengan para konsumen maupun distributor juga mudah dalam menemukan letak tempat usaha kami. D. Promosi. Yang pertama, word of mouth, dari mulut ke mulut. Yang kedua, media cetak serta media sosial. Pada media cetak yakni dengan memasang papan reklame, memasang iklan di koran, serta dengan penyebaran brosur. Sementara itu untuk media sosialnya ialah melalui Instagram dan WhatsApp. Oke, materi yang selanjutnya yaitu bab 6, aspek teknis dan teknologi. Yang A, analisis lokasi bisnis. Aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkaitan dengan proses pembangunan fisik usaha secara teknis dan pengoperasiannya. Setelah pembahasan dalam aspek teknis meliputi penentuan lokasi proyek, perolehan bahan baku produksi, serta pemilihan mesin dan jenis teknologi yang digunakan untuk menunjang proses produksi. Dalam bisnis ini, lokasi usaha berada di Kuala Tungkal, Kecamatan Tunggal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Lokasi ini sangat strategis karena berada pada pusat keramaian, sehingga keberadaan usaha tersebut mudah dikenal konsumen maupun distributor. B. Analisis layout pabrik. Penentuan tata ruang usaha roti bakar berkah, yaitu berbentuk unik dan elegan. Bagian depannya tempat penjualan roti bakar tersebut, sedangkan bagian belakang tempat proses produksi. Tata ruang disusun dengan serapi mungkin dan lingkungan yang bersih. C. Analisis kesiapan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam aktivitas produksi yaitu teknologi yang masih cukup sederhana. Contohnya peralatan dapur pada umumnya seperti mesin pemanggang roti, namun dengan demikian teknologi tersebut mampu untuk menghasilkan output yang banyak. Kemudian untuk mencatat alur penjualan dan pembelian disediakan di sebuah laptop atau komputer. Baik, mungkin dari saya materi itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, NIM 501200588. Saya dari kelompok 1 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang aspek manajemen dan sumber daya manusia. A. Analisis penjadwalan usaha. Dalam menjalankan usaha roti bakar berkah, dibuat sebuah penjadwalan kegiatan penjualan yang berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan. Penjadwalan usaha ini yang meliputi hari kerja dan jam kerja. Perusahaan ini beroperasi setiap hari dan libur pada minggu serta pada hari-hari libur nasional lainnya. Sedangkan jam kerja yaitu dimulai dari pukul 8 WIB sampai dengan pukul 21 WIB. B. Analisis kebutuhan kerja. Bisnis makanan ringan roti bakar berkah ini membutuhkan tenaga kerja dalam bidang pemanggangan, bidang pemasaran, dan bidang penjagaan toko atau kasir.
Dari semua bidang maka dapat diperkirakan membutuhkan sekitar 3 karyawan. C. Analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Berhubung dengan analisis kebutuhan kerja, hanya membutuhkan karyawan di 3 bidang, yaitu bidang pemanggangan, bidang pemasaran, bidang akuntan, dan bidang penjagaan toko. Maka tenaga kerja yang dibutuhkan hanya sebesar 3 karyawan. Adapun rencana struktur organisasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, manajer. Mengatur dan mengawasi jalannya organisasi dan menjaga hubungan baik antar karyawan. Yang kedua, bidang pemanggangan, yaitu ditugaskan pada karyawan 1. 2. Bidang pemasaran, ditugaskan pada karyawan 2. Bidang penjagaan toko atau kasir ditugaskan pada karyawan 3. Aspek finansial. A. Analisis kebutuhan investasi. Analisis finansial adalah kegiatan melakukan penilaian dan penentuan satuan rupiah terhadap aspek-aspek dianggap layak keputusan yang dibuat dalam tahapan analisis usaha. Maka kebutuhan investasi yang digunakan sebagai berikut. 1. Kompor, harga 250.000, jumlah 1. 2. Besi panggangan, harga 200.000, jumlah 1. Yang ketiga, alat pembakar, harga 50.000, jumlah 2. Yang keempat, alat pemotong, harga 50.000, jumlah 2. Yang kelima, toples, harga 100.000, jumlah 7. Yang keenam, lap tangan, harga 30.000, jumlah 3. Yang ketujuh, kotak sampah dan ember, harga 30.000, jumlah 2. Yang kedelapan, bola lampu, harga 100.000, jumlahnya 3. Yang kesembilan, kabel, harga 50.000, jumlah 1. Yang ke-10, saklar lampu, harga 30.000, jumlah 1. Dan total keseluruhannya yaitu 890.000. Yang B, analisis biaya operasional. Biaya operasional roti bakar berkah, yaitu barang yang pertama, roti bakar 10 bungkus 90.000. Yang kedua, susu kaleng 5 kaleng 45.000. Yang ketiga, keju 1 kg 60.000. Yang keempat, coklat meses 1 kg 45.000. Yang kelima, kacang 1 kg 20.000. Yang keenam, margarin 1 kg 20.000. Yang ketujuh, selai stroberi 300 gram 20.000. Dan total biaya operasionalnya 300.000 rupiah. Biaya perlengkapan pendukung operasional. Yang pertama, kemasan 50 pieces 35.000. Yang kedua, label makanan 250 biji 10.000. 3. Tabung gas 1 dengan harga 150.000. Dan total biaya perlengkapan operasionalnya 195.000. Jadi untuk biaya keseluruhan sebesar 1.385.000 dengan rincian sebagai berikut. Kebutuhan investasi 895.000 rupiah, kebutuhan operasional 300.000 rupiah, perlengkapan pendukung operasional 195.000 rupiah. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Latif Khan dengan NIM 501200592. Di sini saya akan membacakan penutup. Demikianlah laporan bisnis ini kami buat. Semoga laporan ini bisa diterima serta bisa berguna untuk kita semua. Tidak lupa pula kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab atas rahmat serta karunia-Nya kita bisa menuntaskan laporan bisnis kami ini. Dan tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah turut membantu dalam pembuatan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini bisa diterima oleh seluruh pihak karena laporan ini ialah tahap awal dalam mengawali usaha roti bakar ini. Dengan selesainya laporan bisnis ini, kami berharap dapat segera mewujudkan usaha roti bakar yang kami rencanakan ini. Seluruh
masukan serta kritik yang membangun sangatlah berguna bagi kami, sebab kami menyadari bahwa laporan kami masih jauh dari kata sempurna. Masukan serta kritik tersebut semoga saja bisa menjadi acuan ataupun pelajaran bagi kami semua agar bisa menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.